Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh melewati malam yang panjang dan kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu sejenak, dan kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh terus menguatkan iman kami untuk berjalan bersama Tuhan melewati hari lepas hari. Berkati kami melalui perenungan firman ini, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 hingga pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Namun saya mengajak kita untuk membaca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam perikop ini menceritakan bagaimana pasukan Aram mengepung kota Samaria. Sehingga selama pengepungan itu, orang-orang Israel tidak punya lagi bahan makanan. Sampai ada rakyat Israel yang menyembelih anaknya untuk dimakan. Nah, saudara, ketika dalam situasi seperti ini, meskipun Tuhan menghukum Israel karena mereka berbuat dosa, mereka meninggalkan Tuhan, namun kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap peduli dan Allah tetap menyatakan kasih-Nya, di mana Tuhan tidak membiarkan Israel mati kelaparan karena dikepung oleh tentara Aram. Tentunya saat itu Israel tidak bisa melawan karena mereka sudah dikepung dan mereka sudah tidak punya bahan makanan sama sekali. Dan karena itu Tuhan membuat seperti yang kita baca tadi, orang-orang Aram itu mendengar seperti suara tentara, bunyi kereta, bunyi kuda, tentara yang besar, sehingga mereka merasa bahwa Raja Israel telah meminta tolong kepada raja-raja sekitar untuk bersekutu melawan mereka. Lalu tentara Aram itu meninggalkan kuda mereka dan juga meninggalkan keledai mereka, dan mereka pergi begitu saja untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka takut mereka akan dikepung dan kemudian dibunuh oleh pasukan orang Israel. Nah, saudara, inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang telah dikepung, di mana mereka mengalami kelaparan. Sehingga akhirnya melalui keempat orang kusta itu, di mana mereka pergi ke wilayah tentara Aram berkemah, dan ternyata mereka melihat di sana tidak ada seorang pun tentara Aram. Lalu mereka menyampaikan berita itu ke istana raja. Lalu para pasukan raja melihat, meninjau ke tempat, dan benar adanya. Nah, saudara, di sini kita melihat cara Tuhan itu luar biasa, tidak pernah terfikir oleh kita. Dan ketika orang Israel berada di ujung tanduk, karena mereka benar-benar sudah kehilangan bahan makanan akibat kepungan musuh,
tetapi Allah tidak membiarkan mereka pada akhirnya. Di mana Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan Israel itu sehingga mereka tidak mati kelaparan. Saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa. Sangat hebat dan selalu punya cara untuk menolong umat yang berharap kepadanya. Demikian juga di tahun baru 2023 ini. Ada banyak hal yang akan terjadi yang kita tidak ketahui. Suka atau duka, persoalan masalah, hal-hal yang baik ataupun buruk, sehat atau sakit. Namun satu hal, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi dengan caranya yang ajaib, pada waktu yang tepat, Ia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mari kita belajar dari pengalaman orang Israel ini. Tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan andalkanlah Dia bahwa sesungguhnya Tuhan bisa dipercaya dalam situasi hidup yang kita alami. Dan Ia akan hadir menolong kita. Sebab bagi Dia tak ada yang mustahil. Kiranya tahun 2023 ini boleh kita jalani bersama dengan Tuhan. Dengan terus beriman dan tetap setia dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu mengalami kehancuran. Seperti halnya Israel ketika mereka di ujung tanduk dilanda hampir mati kelaparan. Tapi Engkau segera turun tangan dengan cara yang ajaib. Hanya melalui para orang kusta itu melihat keadaan pasukan Aram yang sudah melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Sehingga Israel pun akhirnya melihat ke tempat dan mereka melihat bagaimana Tuhan menolong sehingga mereka terselamatkan dan memiliki bahan makanan. Demikian pula Tuhan, Engkau Allah yang tetap sama dari dulu sekarang sampai selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dan kasih-Mu kekal atas umat-Mu. Ajar kami sepanjang tahun ini untuk terus berjalan dengan mengandalkan Tuhan. Dengan tetap memandang kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan hidup kami, Bapa, berikan kami iman yang terus berharap kepada Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini dan tuntun kami untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.